Di manakah Allah kita letakkan pada saat itu? Coba kita bayangkan Rabb yang sedang memegang nafas kita ini memanggil kita, kita lalai-lalaikan. Katanya kita ingin bahagia, ingin sukses, ingin senang. Tapi ketika Allah manggil hayya 'alal falah, kita lambat-lambatkan. Katanya kita ingin rezeki, tapi panggilan sang pemilik rezeki kita lambat-lambatkan. Jangan kita khawatirkan tentang rezeki kita, tapi khawatirlah ketika sang pemilik rezeki jauh dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di rumahnya yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, selalu kita baca untuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'mun. Sadaqallahul azim. Jemaah subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat di atas kita telah membacakan surat Al-Ma'mun. Di situ Allah berkata, celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Imam Ibnu Qayyim menyatakan ada 6 tanda bahwa sholat orang itu telah dikatakan lalai. Yang pertama adalah ketika dipanggil dia untuk sholat, maka badannya terasa berat. Dan ini pasti terasa bagi setiap orang-orang yang ketika imannya turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Kalau ketika naik, belum Allah panggil pun kita kadang-kadang sudah sampai ke mushola. Tapi kalau iman sedang turun, bahkan orang mau qomat pun badan kita terasa berat untuk melaksanakan sholat. Tapi orang-orang yang ketika Allah beri dia ujian dengan turunnya iman itu, tapi dia masih bersemangat untuk beribadah kepada Allah, maka dialah orang-orang yang sangat Allah banggakan kepada para malaikat, orang-orang yang sangat Allah cintai, yaitu orang-orang yang tidak terpedaya dengan turunnya imannya. Jadi orang-orang yang jika turun imannya tapi dia tetap melaksanakan sholat dengan semangat atas landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda pertama inilah, yang pertama itu berat badannya melaksanakan sholat. Yang kedua adalah riya. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu
Allah telah katakan dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria. Ketika dia bersemangat ketika berhadapan dengan manusia, ketika dia soleh di hadapan manusia, di hadapan Allah, justru dia menjadi pendosa. Itulah orang-orang munafik. Allah sudah katakan dalam surah An-Nisa ayat 142, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surahul Azim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dialah yang telah Allah tipu. Wa idza qamu ila sholati, ketika dia diajak untuk sholat, ketika dia berdiri untuk sholat, qamu kusala, dia berdiri dengan malas. Yura'unan nas, walaupun dia sholat, yura'unan nas, untuk hanya dilihat oleh manusia. Wala yazkurunallah, dan dia tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sangatlah sedikit. Itulah orang-orang munafik. Ketika dia di hadapan manusia dia bersemangat, tapi di hadapan Allah dia justru cepat-cepat sholatnya, terlambat sholatnya, dan dia lupa bahwa Allah selalu melihatnya. Yang ketiga adalah suka melambat-lambatkan sholat. Bagi kita semua, selama kita hidup, pasti kita telah merasakan ini. Kita suka melambat-lambatkan sholat. Pertanyaannya, di manakah Allah kita letakkan pada saat itu? Coba kita bayangkan, Rabb yang sedang memegang nafas kita ini memanggil kita, kita lalai-lalaikan. Katanya kita ingin bahagia, ingin sukses, ingin senang. Tapi ketika Allah manggil hayya 'alal falah, kita lambat-lambatkan. Katanya kita ingin rezeki, tapi panggilan sang pemilik rezeki kita lambat-lambatkan. Jangan kita khawatirkan tentang rezeki kita, tapi khawatirlah ketika sang pemilik rezeki jauh dari kita. Jadi itu dua kekhawatiran orang beriman. Yang pertama, dia jauh dari Allah. Yang kedua, Allah jauh darinya. Itulah yang terus kita khawatirkan dalam hidup kita ini. Jadi terus kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu, kita bahas tiganya lagi minggu besok. Untuk sementara itu saja dulu. Yang pertama, tanda orang lalai dalam sholatnya itu yaitu pertama, berat badannya untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, orang-orang yang ria. Yang ketiga, orang-orang yang suka melambat-lambatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.